Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Seperti biasa saya akan bacakan ramalan zodiak hari ini yang urut-urutannya masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Kemudian buat kamu yang single, yang jomblo, atau yang mau lihat ramalan bulanan, bisa dilihat di deskripsi terlebih dahulu. Di situ saya sudah mencantumkan tautan yang dimana bisa kamu klik untuk melihat zodiak jomblo dan zodiak bulanan di bulan Agustus tahun 2020. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Four of Cups yang di sini artinya Four of Swords maksudnya. Yang artinya apa? Yang artinya di sini di tengah fase peralihan seperti ini memasuki akhir pekan, memang ada beberapa hal yang memang harus kamu abaikan, harus kamu tinggalkan. Karena di sini kamu harus menyadari bahwa tidak semua hal itu harus kamu pikirkan dan tidak semua hal itu menjadi tanggung jawab kamu. Karena apa? Kalau kamu merasa semua adalah tanggung jawab kamu, ya maka kamu akan berada di dalam sebuah tekanan. Maka dari itu, di tengah fase peralihan seperti ini, di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020, kamu memang harus sengaja yang namanya mengabaikan beberapa hal yang kamu anggap tidak terlalu penting, itu semua untuk kebaikan kamu juga. Karena apa? Kalau semua kamu anggap sebagai bentuk tanggung jawab kamu semua anggap sebagai sebagai hal yang harus kamu pikirkan, ya maka kamu akan merasa terbebani terus-menerus. Oleh karena itu, kamu harus bisa memeta-metakan, harus bisa memilah-milah mana yang memang menjadi tanggung jawab kamu dan mana yang sekiranya membebani kamu dan tidak penting untuk kamu lakukan. Jadi harus bisa memilah-milah atau bahasa Italinya lebih selektif lagi di dalam memilah-milah sebuah permasalahan atau sebuah kegiatan. Kemudian juga untuk masalah keuangan di hari Minggu ini hati-hati. Karena di hari Minggu ini sepertinya kamu agak kurang bisa yang namanya mengendalikan keuangan ya. Di sini mungkin bukan karena kamu boros, tetapi karena ada beberapa tanggung jawab yang kaitannya dengan uang. Mungkin karena kamu sebagai tulang punggung keluarga yang harus membawahi kondisi ekonomi daripada keluarga kamu. Jadi di sini kesannya memang agak sedikit ada pengeluaran yang cukup signifikan di dalam kehidupan finansial kamu. Kemudian kalau untuk masalah pekerjaan di hari Minggu ini sebenarnya cukup santai, cukup slow, walaupun memang ada beberapa pikiran-pikiran yang mengganggu perihal soal pekerjaan, tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan soal dan menjadi beban pikiran. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di hari Minggu ini sebenarnya cukup flat ya, cukup biasa saja ya, masih sama seperti hari-hari biasa ketika dalam kondisi yang baik, komunikasi juga seperti itu. Jadi memang tidak ada hal-hal yang cukup nampak di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 ini buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn, dan selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles. Yang di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu harus punya sebuah pendirian yang tegas, harus punya pendirian yang kuat. Karena apa? Karena di beberapa hari ke depan, mungkin sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2020, kamu akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang dimana akan membuat kamu dalam kondisi yang bingung. Akan ada beberapa pilihan yang membuat kamu dalam kondisi yang bimbang. Oleh karena itu, butuh yang namanya sebuah ketegasan. Supaya apa? Supaya pikiran kamu itu tidak terpecah belah, tidak terbagi-bagi. Jadi kamu itu fokus dengan apa yang menjadi tujuan kamu. Dan sekali lagi, coba kamu refleksikan apa yang saat ini sedang kamu lakukan. Memang ada rasa bosan, memang ada rasa capek, tetapi coba kamu pahami, kalau kamu menyerah dengan rasa capek kamu menyerah dengan rasa bosan kamu, apa nggak sayang gitu loh apa yang sudah kamu perjuangkan. Karena kalau kita melihat ke belakang apa yang sudah Aquarius ini lakukan, sudah banyak sekali yang kamu korbankan, baik materi, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Memang capek adalah sesuatu yang wajar, tetapi ingat perjuangan masih belum berakhir. Jadi kamu harus perlu
meyakinkan lagi, merecharge energi supaya bisa berjuang kembali di track yang kamu yakini. Kemudian bicara soal kebimbangan tadi. Apa sebenarnya yang membuat Aquarius ini berada di dalam kondisi yang bingung, berada di dalam kondisi yang bimbang? Di sini dia menyadari bahwa kondisi keuangan itu butuh yang namanya tambahan. Nah, daripada pekerjaan kamu saat ini, itu sepertinya tidak bisa menopang kondisi keuangan kamu itu secara penuh. Jadi ibarat kata bisa dikatakan penghasilan kamu daripada pekerjaan itu misalkan ya hanya cukup untuk makan saja. Tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang skalanya lebih besar itu belum bisa terpenuhi. Oleh karena itu butuh yang namanya ketegasan. Jangan mau terjebak di antara sebuah kebimbangan. Karena apa? Kalau kamu terjebak di antara sebuah kebimbangan, yang ada malah kamu akan gini-gini aja, nggak ada perubahan. Yang ada hanya rasa ingin menyerah, rasa malas, dan rasa bosan. Oleh karena itu butuh yang namanya ketegasan supaya tidak tercipta yang namanya sebuah kebingungan di dalam kehidupan kamu. Kemudian ihwal masalah keuangan, sampai dengan tanggal 20 nanti kemungkinan besar kondisi keuangan kamu akan seperti ini ya. Jadi masuk 50.000, keluar 45.000. Jadi kamu tuh nyimpen duitnya itu sedikit sekali. Tetapi hal ini memang sangat wajar, harus diakui bersama bahwa pengeluaran-pengeluaran kamu sepertinya akan memuncak dan pengeluaran-pengeluaran kamu sepertinya akan berada di dalam fase yang cukup tinggi di beberapa hari ke depan. Jadi hal ini harus bisa kamu pertimbangkan dan harus bisa kamu pikirkan. Jangan terlalu boros lah untuk masalah keuangan. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, memang ada sebuah tuntutan yang sangat terasa sekali sehingga menjadikan pressure buat kamu. Tetapi di sini usahakan untuk lebih loss lagi. Yang penting kamu sudah berjalan di atas jalur kamu. Kalau bicara soal tekanan, memang tekanan dari pasangan kamu itu sangat tinggi sekali. Apalagi pasangan kamu itu nguber-nguber untuk ini, menuntut untuk ini dan itu, yang memang terkadang menjadikan beban daripada pikiran kamu di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu 19 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sini ada kartu Eight of Swords yang di sini artinya apa? Yang di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces, memang di beberapa hari yang lalu ada permasalahan dan permasalahan itu perlahan-lahan sudah mulai terselesaikan, dan tapi ada sisa-sisa daripada permasalahan-permasalahan yang sudah terselesaikan. Yang harus kamu pahami saat ini buat kamu yang punya zodiak Pisces, bahwa Tuhan itu tahu apa yang sebenarnya terbaik buat kamu. Kalau di beberapa hari yang lalu kamu berada di dalam situasi yang seakan-akan semua kamu lakukan sendirian, menyelesaikan masalah sendirian, menopang keuangan sendirian, mengerjakan segala sesuatunya sendirian. Tetapi kamu punya Tuhan yang tidak meninggalkan kamu di saat kamu merasa sendirian. Jadi kamu harus pahami bahwa Tuhan itu tahu apa yang terbaik. Dan bisa jadi apa yang terjadi di hari kemarin itu tidak baik buat hidup kamu. Jadi kamu harus bisa membuka diri kamu untuk bisa menerima apa yang terjadi di dalam diri kamu. Karena memang ada beberapa keputusan kamu yang kamu ambil itu salah, dan itu nggak perlu disesali, sudah terjadi kan. Maka dari itu kamu harus berusaha keras untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Memang jalannya rumit, memang jalannya sulit, ada beberapa kendala, ada beberapa tantangan, terutama daripada lingkungan terdekat kamu. Tetapi kamu harus memahami bahwa Tuhan selalu bersama kamu untuk membantu kamu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang cukup pelik yang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu. Jadi pelan-pelan saja, jalan santai, tetapi yang jelas kamu punya usaha yang lebih untuk bisa menyelesaikan pekerjaan demi pekerjaan yang kamu lakukan. Pekerjaan berupa yang sifatnya materi, kemudian pekerjaan untuk menyelesaikan masalah, pekerjaan untuk menopang keluarga dan sebagainya. Karena di sini di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 memang masalah beberapa sudah ada yang selesai, tetapi masalah-masalah yang lain itu masih belum. Dan di sini nggak usah terlalu terburu-buru, santai saja. Yang masalah-masalah itu nantinya pasti akan bisa kamu selesaikan. Oke? Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Pisces. Kemudian daripada kondisi keuangan dan kondisi hubungan asmara, sebenarnya hubungan asmara sih tidak terlalu baik ya, karena memang ada beberapa senggugutan daripada hubungan asmara yang sepertinya tidak membuat kamu itu merasa nyaman. Jadi ada beberapa problem memang yang membuat seorang zodiak Pisces ini
tidak merasa nyaman daripada hubungan asmara zodiak Pisces itu sendiri. Dan kemudian kalau untuk masalah keuangan sebenarnya sih tidak terlalu menjadi masalah. Di hari Minggu ini untuk masalah keuangan hampir dipastikan tidak terlalu menimbulkan suatu permasalahan lah. Tapi untuk masalah-masalah yang lainnya memang ada beberapa yang harus kamu coba untuk kamu selesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu 19 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Knight of Swords dan ada kartu Seven of Swords yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu saat ini sedang berada di dalam fase untuk melepaskan beberapa hal yang membebani kamu. Jadi kamu sepertinya di hari Minggu ini adalah hari yang dimana kamu mengintrospeksi diri kamu, hari yang dimana kamu bermuhasabah diri untuk melepaskan beberapa hal yang menjadikan beban kamu. Karena apa? Karena di hari Sabtu, Jumat, kemudian Kamis dan Rabu itu kamu banyak sekali memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kamu pikirkan. Nah, di situ terkadang ada rasa sakit, ada rasa kecewa karena harapan kamu terlalu tinggi, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu. Kemudian di sini sepertinya memang di hari Sabtu dan di hari Jumat kemarin ada beberapa rasa tersakiti antara kamu dengan pasangan kamu. Jadi kamu itu kayak disakiti oleh pasangan kamu gitu loh. Jadi di hari Minggu ini sepertinya kamu akan melepaskan beberapa hal yang membebani kamu, beberapa hal yang membuat kamu merasa tersakiti. Memang ada beberapa kesalahan di hari kemarin dan di hari Minggu ini sepertinya kamu berusaha keras untuk yang namanya mengintrospeksi diri. Karena memang setiap hari bagi seorang Aries tiada hari tanpa introspeksi diri. Karena introspeksi diri adalah hal yang sangat-sangat penting bagi sebuah zodiak Aries. Karena dengan introspeksi diri akan membuat kehidupan Aries akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk masalah pekerjaan sih sebenarnya tidak terlalu ada sebuah persoalan ya, karena di hari Minggu ini sebagian besar Aries itu libur, jadi memang tidak ada sebuah permasalahan yang cukup berarti daripada urusan pekerjaan zodiak Aries itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara. Untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan sih sebenarnya ada beberapa permasalahan. Permasalahannya sih sebenarnya permasalahan yang sepele ya, tetapi karena permasalahan sepele itu selalu dibesar-besarkan oleh pasangan Aries, maka muncul permasalahan-permasalahan baru. Nah, terkadang hal ini yang membuat Aries itu tidak merasa senang dengan kondisi pasangannya. Karena apa? Pasangannya itu bukan malah mengecilkan masalah, tetapi malah memperbesar masalah. Jadi hal ini yang membuat kondisi Aries agak kurang merasa nyaman daripada hubungan asmara zodiak Aries dengan pasangannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu 19 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Four of Cups dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands yang di sini artinya apa? Yang di sini buat kamu yang punya zodiak Taurus, kalau bisa kita lihat ya di hari Sabtu kemarin atau di hari Jumat kemarin kamu memang bisa lebih sabar atas ego kamu. Tetapi di sini sepertinya di hari Minggu ini kamu kok sepertinya akan terjebak di dalam situasi yang cukup pelik. Nah, terkadang memang kamu ini berusaha keras untuk menghindari yang namanya masalah. Tetapi di sini memang masalah itu yang mencari kamu. Jadi bukan kamu yang mencari masalah, tetapi masalah itu yang mencari kamu. Nah, di hari Minggu ini sepertinya ada satu masalah yang cukup pelik yang kamu hadapi. Dan terkadang kepekaan kamu terhadap munculnya masalah ini masih agak kurang. Jadi masalah yang terjadi itu muncul karena apa? Karena ketidakpekaan kamu di dalam melihat situasi dan melihat kondisi. Jadi di sini memang hari Minggu ini tanggal 19 Juli tahun 2020 lebih menuntut kepekaan kamu terhadap munculnya percikan-percikan masalah yang akan kamu temui. Dan masalah yang kamu temui di hari Minggu ini adalah permasalahan yang sebenarnya sudah pernah terjadi, tetapi terus-menerus berulang di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini memang muncul akibat ketidakpahaman kamu memahami keadaan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kemudian kalau bicara soal keuangan, buat kamu yang punya zodiak Taurus, sebenarnya keuangan di hari Minggu ini tidak terlalu menjadi persoalan. Usaha kamu cukup lancar, kemudian juga daripada sisi pekerjaan kamu bisa dikatakan cukup baik, tetapi memang ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari, seperti beli kuota, kemudian jajan, kemudian juga traktir teman, kemudian juga ada keperluan-keperluan yang berkaitan erat dengan kamu belanja online. Jadi hal ini memang hal yang cukup wajar sih, karena
Taurus sifatnya memang agak cukup gatel ketika dia pegang duit. Nah, terakhir untuk masalah hubungan asmara. Untuk masalah hubungan asmara di hari Minggu ini cukup flat, cukup biasa saja, tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan karena di hari Minggu ini sepertinya keduanya antara kamu dengan pasangan kamu berada di dalam kondisi yang capek. Jadi kemungkinan besar di hari Minggu ini akan lebih banyak beristirahat dan tidak ada hal-hal yang memang harus dikhawatirkan daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu 19 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Swords. Yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya memang ada sedikit jalan yang berliku yang harus kamu lalui di hari Minggu ini atau mungkin sampai dengan hari Senin nanti. Di sini memang kalau kita lihat ya daripada sisi hubungan asmara terlebih dahulu yang sepertinya memang masalah itu muncul daripada sisi hubungan asmara. Dan di sini yang menjadi sumber permasalahan itu adalah pasangan daripada zodiak Gemini. Nah, pasangan kamu ini kok sepertinya di hari Minggu ini kok memancing emosi kamu. Jadi di hari Minggu ini antara kamu dengan pasangan kamu itu agak sedikit uring-uringan. Nah, uring-uringan itu apa ya? Saling memancing emosi lah. Jadi pasangan kamu itu kok kayak buat kamu emosi banget gitu loh. Nah, dan terkadang memang ada beberapa perbuatan daripada pasangan kamu yang tidak sreg dengan hati kamu. Kamu itu kurang nyaman gitu loh kalau pasangan kamu itu melakukan hal tersebut. Dan di sini terkadang kamu itu memberi maaf kepada pasangan kamu. Tetapi di sini ya seperti itu. Kamu memberi maaf dan kemudian pasangan kamu itu mengulangi lagi dengan kesalahan yang sama. Dan hal ini terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kamu. Maka dari itu perlu yang namanya ketegasan atas diri kamu sendiri. Kalau kamu punya ketegasan, maka hubungan asmara kamu ini akan terhindar dengan kesalahan-kesalahan yang terus-menerus terulang terjadi. Jadi di hari Minggu ini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Gemini harus punya ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Karena memang sebagian besar Gemini itu hobi banget memaafkan kesalahan pasangan. Tetapi dia tuh paham kalau dimaafkan terus kemudian dilakukan lagi. Tetapi hal itu tidak bisa untuk Gemini tinggalkan. Karena apa? Gemini itu bertumpu hatinya kepada pasangannya. Ketika Gemini sudah yakin dengan satu orang, ya maka sejelek apapun orang tersebut, dia akan bertumpu di situ. Dan ini terkadang menjadi yang namanya sebuah kelemahan daripada zodiak Gemini itu sendiri. Memang memaafkan, tetapi terkadang ya itu tadi diulang terus dan terkadang memang Gemini ingin membuka hati yang baru, tetapi kok tidak tega gitu loh. Karena lebih baik memperbaiki apa yang sudah ada daripada malah mencari yang lain. Kalau mencari yang lain nanti harus menyesuaikan ini, menyesuaikan itu, perlu waktu yang lama lagi. Apalagi usia kamu semakin hari semakin bertambah. Kemudian bergeser ke masalah rezeki dan masalah pekerjaan dan usaha. Untuk masalah rezeki sebenarnya yang bersifat materi tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan ya. Karena di sini untuk masalah keuangan pun juga Gemini cukup lancar, cukup baik, sebanding lurus dengan pekerjaan maupun usaha yang saat ini sedang dilakukan oleh zodiak Gemini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Star yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya di hari Minggu ini kamu kayak insecure banget gitu loh orangnya. Kamu nggak tahu kenapa kok kamu itu terlalu insecure. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena kamu itu nggak bisa menerima diri kamu sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Diri kamu itu nggak bisa menerima kalau kamu itu banyak masalah. Kamu itu kayak merasa paling terbebani gitu loh di atas kehidupan ini. Kamu itu kayak merasa paling terbebani gitu loh. Nggak tahu apa sebenarnya yang membebani. Tetapi di hari Minggu ini kamu itu kayak ngerasa insecure banget dengan tekanan-tekanan yang kamu alami di dalam kehidupan kamu. Jadi penyebabnya karena kamu tidak bisa menerima diri kamu sendiri. Maka solusinya bagaimana? Solusinya kamu harus bisa menyirami diri kamu sendiri untuk bisa lebih menerima apa yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi penerimaan kamu terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini harus dilakukan. Karena apa? Kalau kamu bisa menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu, maka kamu akan lebih tenang lagi. Jadi kamu yang menilai diri kamu itu ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi di sini adalah
saatnya buat kamu untuk bisa memahami diri kamu sendiri, untuk menyelesaikan permasalahan demi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, permasalahan ini apa saja? Yang cukup nampak di hari Minggu ini adalah Five of Pentacles, berarti ada masalah daripada kondisi keuangan kamu. Di sini harus kamu akui bahwa kondisi keuangan kamu saat ini sedang berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Artinya, dalam kondisi finansial kamu berada di dalam kondisi yang tidak terlalu bagus. Kemudian untuk masalah pekerjaan juga sepertinya kamu dihadapkan kepada situasi yang membuat kamu itu bingung. Kenapa bingung? Kok kayaknya kerja keras kamu ini kok nggak kayak menghasilkan gitu loh. Jadi kamu tuh kayak cuman capek nganggur gitu loh. Capek aja. Kok hasilnya nggak terlalu nampak. Jadi hal ini memang menjadikan sebuah permasalahan di dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, ada sebuah jarak ya, atau ada sebuah gap yang cukup terasa antara diri kamu dengan pasangan kamu. Nah, jarak ini itu sebenarnya kamu dengan pasangan kamu ini tahu, tetapi nggak segera untuk diselesaikan. Jadi hal ini yang malah memancing munculnya permasalahan-permasalahan baru daripada hubungan asmara kamu, terutama di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer, kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Nine of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang buat kamu yang punya zodiak Leo, sisi keuangan cukup baik, sisi keuangan cukup lancar. Sisi keuangan tidak ada masalah, tetapi di sini kamu juga harus bisa menerapkan uang itu dipergunakan untuk apa. Jadi jangan terlalu gambling loh dengan penerapan uang kamu. Karena apa? Kalau kamu terlalu gambling dengan penerapan atau penggunaan uang kamu, maka kamu akan berada di dalam kondisi yang bingung. Karena apa? Karena kamu nggak tahu uang kamu itu nanti larinya akan kemana. Jadi pengeluaran itu memang ada, tetapi kamu itu tahu gitu loh. Uang itu digunakan untuk apa? Penggunaannya untuk apa? Hasilnya apa? Jadi harus seperti itu. Harus jelas gitu loh. Karena apa? Beberapa hari terakhir kamu itu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak jelas. Jadi kamu tuh kayak ngerasa, waduh uangnya habis nih untuk apa aja. Jadi seperti itu yang sering terjadi di dalam kondisi keuangan zodiak Leo, terutama di hari Minggu ini tanggal 19 Juli tahun 2020. Kemudian kalau untuk masalah pekerjaan, sebagian besar Leo di hari Minggu ini ingin beristirahat total, mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan fisik, karena memang seminggu terakhir sudah terlalu capek dengan mencari rezeki, menghadapi permasalahan, menghadapi segala sesuatu yang bersifat pelik itu sangat-sangat luar biasa sekali, sehingga di hari Minggu ini tanggal 19 Juli tahun 2020 Leo ingin bisa lebih beristirahat. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara zodiak Leo dengan pasangan, Leo tidak ingin mencari masalah kok di hari Minggu ini. Jadi dia ingin menciptakan suatu kondisi hubungan yang harmonis, hubungan yang bisa saling memahami satu sama lain, karena Leo sudah cukup capek dengan aktivitas-aktivitas di 6 hari yang lalu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Cup, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu kok di dalam hubungan asmara, di dalam urusan sosial, di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam urusan keluarga, kok sepertinya kamu itu sering banget yang namanya mengalah. Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan daripada kamu yang punya zodiak Virgo. Karena apa? Ketika kamu selalu menjadi dalam tanda kutip orang yang sering mengalah ketika ada masalah, maka kamu akan merasa terbebani, kamu merasa tertekan, kamu merasa terguncang. Karena apa? Ketika ada masalah kamu selalu, ya udah deh nggak apa-apa, aku aja yang salah. Ya wes nggak apa-apa, aku wes salah. Ya udah nggak apa-apa, itu masalah emang aku, ya aku penyebabnya. Nah, ketika kamu seperti itu, maka kamu menganggap semua masalah itu menjadi tanggung jawab kamu. Nah, ketika semua masalah ini menjadi tanggung jawab kamu, maka apa yang terjadi? Kamu berada di dalam sebuah tekanan. Nah, tekanan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kamu, ini yang akan memunculkan hancurnya perasaan kamu, campur aduknya perasaan kamu, tertekannya kebatinan kamu. Jadi hal ini yang memang harus bisa kamu hindari di dalam kehidupan kamu. Gak usah merasa paling bersalah, gak usah merasa inosen, karena kamu juga berhak atas kehidupan kamu sendiri. Ingat, kalau kamu terus-terusan mengalah, yuk kamu akan terinjak-injak terus. Mau gak? Nah, kalau nggak mau ya udah jangan mengalah. Kemudian juga memang semua masalah yang terjadi itu waktunya itu bersamaan.
Jadi masalah yang saat ini sedang kamu alami, waktunya itu bersamaan, berbarengan. Jadi kamu itu juga bingung mau mengatur seperti apa kok masalah ini datangnya secara bersamaan. Jadi memang terkadang ada beberapa masalah yang sepertinya tidak kamu tahu. Jadi hal ini memang terkadang membuat kamu dalam situasi yang sedikit campur aduk. Kemudian bicara soal keuangan ada sedikit masalah. Karena apa? Karena kamu ada sedikit seret ya, masalah rezeki agak sedikit terhambat di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 ini. Kemudian bicara soal hubungan asmara dengan pasangan, hubungan asmara kamu dengan pasangan terkadang memang ada jarak yang terjadi. Artinya antara kamu dengan pasangan sepertinya ada hal-hal yang merasa ditutupi. Dan hal ini yang terkadang malah menimbulkan eskalasi permasalahan baru di dalam hubungan asmara kamu. Terutama terjadi di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Seperti yang saya katakan, Libra akan mengalami perbaikan di fase pertengahan dan fase akhir bulan Juli tahun 2020. Nah, ini memang sebuah sebuah usaha yang cukup bagus, sebuah percobaan yang mantap daripada kamu yang punya zodiak Libra. Karena apa? Untuk kesekian kalinya kamu harus berjuang untuk memulihkan permasalahan-permasalahan kamu sendirian, menyembuhkan luka kamu sendirian. Memang harus kamu akui, hal ini memang sangat melelahkan di dalam kehidupan kamu. Tetapi memang harus tetap kamu jalani untuk apa? Untuk masa depan kamu. Walaupun ada rasa sakit yang tak tertahan, tetapi kamu juga harus memaksakan diri untuk bertahan. Karena apa? Karena kamu punya tanggung jawab terhadap kehidupan. Jadi hal ini memang ada beberapa masalah memang harus kamu akui, tetapi di sini kamu berusaha keras untuk menyembuhkan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu alami. Dan untuk masalah keuangan sedang dalam proses memoles perbaikan, yes. Ibarat kata mobil yang baret sedang dalam proses mendempul, kemudian nanti dicat ulang sehingga akan menjadi baik lagi. Nah, kondisi keuangan kamu ini juga seperti itu, sedang berusaha diperbaiki supaya apa? Supaya nanti akan mendapatkan yang namanya sebuah perbaikan daripada kondisi keuangan kamu. Jadi walaupun sedikit demi sedikit sudah mulai membangun pondasi yang kuat untuk kondisi keuangan kamu. Dan nanti di akhir bulan Juli maka rezeki kamu akan lebih cukup stabil lagi. Kalau untuk masalah pekerjaan belum ada sebuah kejelasan, tetapi kalau daripada sumber rezeki yang lain sepertinya masih bisa kamu harapkan. Dan di sini kamu jangan hanya berpangku tangan, tetapi kamu juga harus berinovasi bagaimana caranya untuk menambah pemasukan kamu dari sumber-sumber yang bisa menghasilkan income yang lainnya. Kalau untuk masalah hubungan asmara ya lebih baik dicuekin aja dulu deh. Karena apa? Karena daripada kamu merasa terbebani, daripada kamu merasa tertekan, lebih baik hubungan asmara jangan jadikan suatu prioritas terlebih dahulu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Minggu 19 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Yang di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Scorpio, usahakan jangan terlalu memaksa. Kenapa saya katakan jangan terlalu memaksa? Karena kalau kamu terlalu memaksakan, maka hasilnya apa? Hasilnya kamu akan dikejutkan dengan yang namanya kekecewaan. Nah, kekecewaan ini sering banget yang namanya terjadi di dalam kehidupan kamu yang punya zodiak Scorpio. Nah, ketika kekecewaan kamu sendiri, itu kamu yang membuat kok sebenarnya. Jadi kamu kecewa itu sebenarnya kamu sendiri yang membuat. Jadi siapa yang salah? Yang salah ya adalah diri kamu. Kamu udah tahu apa yang kamu lakukan ini akan menimbulkan kekecewaan. Tetapi di sini kamu tetap menjalankan. Maka dari itu, apa penyebab kekecewaan kamu? Yaitu diri kamu sendiri. Maka dari itu jangan terlalu dipaksakan lah. Nanti kamu akan kecewa lagi gitu loh. Kasihan gitu loh waktu kamu, kasihan pikiran kamu, kasihan juga diri kamu kalau terus-terusan dikecewakan lagi. Dan juga di hari Minggu ini kamu harus bisa yang namanya berintrospeksi diri terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Kenapa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio harus berintrospeksi? Karena kamu yang punya kendali penuh terhadap diri kamu sendiri. Kamu tahu kapan waktunya harus berhenti, kapan waktunya harus mundur, dan kapan waktunya harus maju. Jadi kamu harus punya kendali penuh terhadap diri kamu. Kamu harus tahu kapan berhenti dan kapan harus melanjutkan perjalanan. Ini semua terjadi karena apa? Karena kamu harus memikirkan hal-hal yang kaitannya dengan diri kamu sendiri. Jadi jangan terlalu memikirkan hal-hal yang kaitannya dengan orang lain.
Jadi kamu harus bisa lebih penting untuk memikirkan hal-hal yang kaitannya dengan diri kamu sendiri. Karena tanggung jawab kehidupan kamu sepenuhnya adalah tanggung jawab kamu. Jadi hal ini harus bisa kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah keuangan dan hubungan asmara. Untuk masalah keuangan sebenarnya di hari Minggu ini cukup flat, cukup datar ya, tidak ada hal-hal yang cukup berarti karena pemasukan pun di hari Minggu ini juga bisa dikatakan zero gitu loh. Tetapi untuk pengeluaran, tentunya pengeluaran itu ada, tetapi bagaimana caranya untuk bisa meminimalkan pengeluaran agar tidak terlalu banyak. Untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan di hari Minggu ini sepertinya kamu tidak ingin ribet ya. Artinya kalau pasangan kamu sedang mencari masalah, sepertinya kamu tidak mau terlibat untuk eskalasi permasalahan yang lebih jauh lagi. Jadi kamu akan lebih fokus terhadap permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kalau masalah dengan pasangan, sepertinya kamu agak sedikit cuek dan agak sedikit nggak terlalu peduli dengan hal-hal yang terjadi di dalam urusan hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu 19 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu Five of Swords yang di sini artinya apa? Di sini semua hal itu harus kamu pertimbangkan. Kenapa seperti itu? Karena di sini untuk sisi keuangan kamu agak terlalu boros ya. Walaupun di sini bisa kita akui bersama kondisi keuangan kamu cukup lancar, tetapi kamu kurang bisa mempertimbangkan dalam hal pengeluaran. Nah, terkadang kalau kamu tidak bisa mempertimbangkan daripada sisi pengeluaran, nanti dampaknya akan ada di belakang. Namanya penyesalan itu pasti ada di belakang. Maka dari itu, segala sesuatu yang berkaitannya dengan uang itu harus kamu pertimbangkan terlebih dahulu. Uang ini kamu gunakan untuk ini, untuk membangun usaha. Uang ini untuk membantu orang tua, untuk memberikan sedekah dan sebagainya. Semua itu harus kamu pertimbangkan. Jadi jangan sampai kamu itu nggak tahu uang kamu itu larinya kemana. Kalau kamu nggak tahu uang kamu itu larinya kemana, ya maka kamu akan dipusingkan. Waduh, uangku kok hilang ya, jangkrik. Maka akan seperti itu. Jadi harus ada sebuah pertimbangan yang matang ketika kamu akan menggunakan uang kamu. Memang itu uang kamu, tetapi di sini saya hanya menyarankan untuk bisa lebih kamu pertimbangkan lagi di dalam menggunakan uang. Harus lebih bijaksana lagi di dalam menggunakan uang kamu. Kemudian untuk masalah pekerjaan dan usaha, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, memang perjuangan kamu belum berakhir. Tetapi di sini perjuangan kamu harus disesuaikan dengan target dan kemampuan kamu. Dan juga harapan kamu disesuaikan dengan kerja keras kamu. Jangan sampai harapan kamu terlalu tinggi, tetapi usaha kamu ini belum maksimal. Karena harapan yang terlalu tinggi terkadang bisa membuat kamu jatuh. Maka di sini hati kamu itu harus berlapang dada untuk bisa menyesuaikan harapan kamu dengan kemampuan kamu. Kalau harapan kamu sama dengan kemampuan kamu, pasti akan terwujud. Tetapi kalau harapan kamu terlalu tinggi dan kemampuan kamu masih rendah, maka itu hanya akan menimbulkan sebuah kekecewaan. Maka dari itu harapan harus disesuaikan dengan kenyataan dan harus dibarengi dengan kemampuan kamu. Kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara Sagittarius dengan pasangannya, di sini memang keduanya sama-sama sedang membangun visi dan sedang memprioritaskan masa depan. Jadi antara kamu dengan pasangan kamu ini visinya sangat jelas sekali. Visinya yaitu ingin menuju kepada masa depan yang baik secara bersama. Jadi di sini antara kamu dengan pasangan kamu bisa menyamakan pola pikir, bisa menyamakan sudut pandang, walaupun ada beberapa pertentangan antara kamu dengan pasangan kamu, tetapi di hari Minggu ini tanggal 19 Juli tahun 2020 tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Jadi di sini kalau bisa disimpulkan, di hari Minggu ini yang harus kamu pertimbangkan adalah kondisi keuangan kamu dan kondisi harapan kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Oke? Selesai sudah ke-12 zodiak saya bacakan. Ini adalah ramalan zodiak di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua kembali kepada moon and rising kamu. Buat kamu yang nggak tahu moon and rising kamu ini apa, silahkan bertanya di komentar. Pasti secara real time akan saya jawab. Dan buat kamu yang mau tanya, langsung saja tulis di komentar.
pasti secara real time akan saya jawab ya, walaupun telat-telat pasti akan saya jawab. Dan saat ini kita sedang membuka private reading gratis untuk kamu yang mau request nama. Buat kamu yang sudah subscribe dan sering komentar di channel Zodiak Harian, langsung saja kirim pesan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Ada gratis private reading buat kamu yang mensertakan screenshot kalau kamu sudah subscribe channel Zodiak Harian dan sering berkomentar di channel Zodiak Harian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dan untuk ramalan zodiak Gemini, kemudian ada Cancer, Leo akan diposting di hari ini jam 3 sore ya. Mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam. Oke. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepo Dining Pangasuti, Jaya Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.